Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidz. Shadaqallahul azim. Surat Qaf ayat ke-31 32. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat tarawih yang ke-8 Pak G. Mudah-mudahan Qiyamul Ramadan yang kita laksanakan ini benar-benar kita lakukan untuk mencari ridha Allah. Karena perbuatan baik yang kita lakukan kalau untuk mencari pamrih dari yang lain, kita akan merugi. Tidak ada yang mampu untuk membalas perbuatan baik kita kecuali Allah. Seandainya ada orang yang memuji-muji kita, itu pun hanya sementara. Sebentar sudah hilang dari ingatan. Itu kalau yang dicari pujian dari manusia. Tapi kalau kita melakukan aktivitas perbuatan yang baik ini, kita niatkan untuk mencari ridha Allah, insya Allah Allah akan mencatat dengan baik. Dan Allah akan memberikan kepada kita balasan-balasan yang luar biasa. Karena apa? Karena Allah memang memerintahkan puasa kepada orang-orang yang beriman ini adalah untuk mencurahkan bonus-bonusnya itu kepada kita sekalian. Dalam surat Al-Baqarah kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa la'allakum tattaqun, itu target yang terakhir. Tapi di dalam perjalanan ibadah puasa, Allah berikan kepada manusia itu bonus-bonus yang luar biasa. Yang kita ini kalau melaksanakan kebaikan di hadapan Allah pada bulan Ramadan ini, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita sekalian yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Janji Allah pasti. Beda dengan janjinya manusia. Kalau janjinya manusia, janji-janji tinggal janji. Tapi kalau janjinya Allah pasti. Dengan satu syarat, bahwa puasa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan itu, kita niatkan untuk mencari ridha Allah. Dalam surat At-Taghabun ayat 17, Allah mengatakan barang siapa yang mampu meminjamkan dirinya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan kita itu kepada balasan kebaikan kita ini. Meskipun sekecil apapun perbuatan baik itu akan diperhitungkan oleh Allah, dan balasannya Allah janjikan kepada kita, akan aku lipat gandakan kebaikan orang yang berniat untuk
meminjamkan dirinya di hadapan Allah dengan pinjaman yang baik. Kalau zaman kita masih di madrasah dulu, kita diterangkan itu yang berkaitan dengan harta, padahal yang kita miliki ini tidak hanya sekedar harta benda. Kalau harta benda itu kecil, otak dan pemikiran kita itu harus kita infakkan untuk mencari ridha Allah. Kita hidup di dunia tidak lama. Kalau menurut ukuran orang Indonesia 60 sampai 70 tahun, itu kalau dalam kondisi normal. Setelah itu kembali kepada Allah. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk meminjamkan diri kita, pemikiran kita, tenaga kita, dan semua apa yang kita miliki, kita pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maka kita akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Dan yang kedua, janji Allah akan diampuni dosa-dosanya. Otomatis di dalam kegiatan yang kita lakukan untuk mencari ridhonya Allah ini adalah sebagai sarana kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Karena kita ini semuanya punya kesalahan di hadapan Allah. Kita semuanya ini akan susah di dalam hidupnya nanti. Kalau sudah dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, maka kita ini akan nelongso semuanya. Kenapa kita sholat tidak bisa khusyuk sejak kecil sampai tua? Kenapa kita berpuasa tidak mendapatkan predikat muttaqin 100%? Padahal Allah sudah memberikan kesempatan berpuluh-puluh tahun untuk melaksanakan puasa, tapi hasilnya glebes. Hasilnya tidak memenuhi keinginan. Karena apa? Habis puasa yo bohong. Padahal di dalam puasa diajarkan untuk menjadi manusia yang jujur, amanah. Tapi setelah puasa kita khianat kepada Allah. Di dalam berpuasa kita diajarkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang disiplin. Setelah puasa tidak disiplin lagi. Nah, itu menunjukkan puasa kita ini belum memperoleh nilai tattaqun, belum memperoleh nilai takwa yang sebenarnya. Tapi Allah berjanji di dalam ayat surat Qaf ayat ke-31, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dengan tempat yang tidak jauh dari mereka. Jadi kita di akhirat itu diperintahkan oleh Allah ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Allah ingin mengelompokkan manusia itu yang baik kumpul yang baik, yang jelek misah dengan yang baik, sehingga nantinya akan diberhentikan oleh Allah di akhirat ini di tempat yang dekat dengan pintu surganya masing-masing. Karena apa? Karena kita mau berjuang. Kita mau untuk meminjamkan diri kita kepada Allah dengan baik, sehingga akhirnya apa yang telah kita lakukan yang berdosa di hadapan Allah, kita diampuni oleh Allah dosanya. Dan setelah diampuni dosanya, Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama hidup di dunia yang fana ini. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang banyak yang heran kepada dirinya masing-masing. Sampai ada yang tanya kepada Allah di dalam keterangannya itu, ya Allah, saya ini hidup di dunia belum pernah sholat khusyuk. Ya Allah, sedekah zakat saya masih kecampur dengan riya. Ya Allah, saya haji kadang-kadang masih punya pikiran kepingin dipuji oleh manusia yang lain.
belum melakukan haji dan umrah itu untuk Allah, padahal yang diperintahkan wa atimul hajja wal umrata lillah, bukan untuk tonggo, bukan untuk teman, tapi lillah. Sehingga hajinya itu karena masih ada campuran perasaan yang lain. Kadang-kadang haji kita ini masih riya, haji kita ini masih ada keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Lah, keluhan-keluhan yang seperti itu ternyata sirna begitu saja setelah Allah memberhentikan kita di pintu surganya masing-masing. Karena apa? Karena kita berniat untuk melaksanakan perintah Allah dengan baik, berniat untuk berjuang menegakkan agamanya Allah. Di antaranya kita di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, kita diberikan oleh Allah digelontor nikmat, digelontor kasih sayang dari Allah. Karena itu marilah kita manfaatkan yang sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Kalau kita mau bersedekah, bersedekah karena Allah, maka nilainya akan dilipat gandakan. Kalau kita mau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik, ketepatan malam Lailatul Qadar, katanya Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam yang mulia ini, kalau kita mampu menyempatkan untuk beribadah kepada Allah, nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku sekalian, kita manfaatkan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita tidak ada jaminan bahwa Ramadan yang akan datang akan masih bisa kita temui seperti sekarang ini. Anggaplah ini sebagai Ramadan yang terakhir, sehingga ibadah kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita sekalian sehingga kita mampu untuk mewujudkan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir kalinya. Dan marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pengabdian kita kepada Allah yang kita niatkan hanya untuk mencari ridhonya ini, Allah berikan kepada kita sekalian. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.